Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan. Kita boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini mari kita mau sama-sama mengangkat setiap hati kita, meninggikan Tuhan Allah yang maha besar. Kami sujud di hadapan-Mu Bapa, mengangkat setiap hati kami. Kami mau menikmati setiap kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah terbatas, Allah yang luar biasa, Raja yang memerintah. Engkau yang bertata di atas setiap puji. Layaklah Kau Tuhan. Yesus, kami beri puji bagi-Mu. Datang menyembah-Mu Tuhan, sujud di hadapan-Mu Yesus. Beri kemuliaan bagi Raja yang hidup, berikan sorak-sorak bagi Dia, Allah yang berkata, Allah yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi-Mu, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami beri pengagungan penuh bagi nama-Mu. Ya, amin. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan. Sama-sama kita angkat nafas. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama kita mengatakan haleluya.
dalam perbuatan tangan-Mu Tuhan. Sungguh ajaib setiap perbuatan tangan-Mu, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sungguh ajaib Engkau. Kami menyatakan Kau Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Ajaib Engkau Tuhan. Besar Engkau Tuhan, sungguh besar Engkau Tuhan. Tuhan sedang untuk bagian berdiri. Kita mau nyatakan besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, namanya besar dan ajaib Tuhanku. Kau Tuhan yang layak disembah, layak amin. Kau Raja, Raja, tapi Tuhan nyanyi. Kau besar. Mari sama-sama katakan lebih lagi layak, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku menyanyi. Kau besar. Mari sorakan besar Allahku, nyanyi Kau besar Allahku, namanya besar dan ajaib Tuhanku. Kau selamatkan, namanya besar dan ajaib, namanya besar dan aman, namanya besar dan ajaib. Sama-sama katakan Yesus, Yesusku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya.
Sungguh setiap perbuatan-Mu yang besar, itu yang membuat hati kami terus mengucap syukur karena kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang, putra dan putri-Mu sujud di hadapan-Mu Tuhan, mengungkapkan ekspresi kami Tuhan, bahwa kami mencintai-Mu, bahwa kami mengasihi-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, memberikan korban syukur yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu lebih lagi. Bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Sungguh Dia Allah yang ajaib, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang berkuasa. Haleluya. Kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak untuk Engkau Tuhan berjaya, dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Engkau yang memerintah selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan. Kami bersorak untuk Tuhan. Engkau Tuhan berjaya, dan meminta. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak untuk Tuhan. Engkau Tuhan berjaya, dan meminta selamanya. Haleluya. Katakan selamanya. Sama-sama selamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya.
Nanti saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan misi dan kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Nanti saatnya Tuhan, kami sama-sama mau memberikan persembahan misi. Biarlah Bapa persembahan kami ini Tuhan boleh berguna untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Inilah bentuk ekspresi kasih kami kepadamu Tuhan. Kami mau terus membangun Tuhan setiap misi, visi, perluasan gereja-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa setiap hidup kami Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang mengambil alih dalam segala sesuatunya. Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus percaya bahwa tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang perkasa itu selalu ada bagi setiap kami putra dan putri-Mu. Mengucap syukur itu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Kau Tuhan, glory bagimu Yesus. Kami angkat hati kami bagimu Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tata-Mu. Terus percaya Tuhan. Dalam anugerah-Mu Tuhan,
dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, Engkau yang mencurahkan kuasa-Mu, amin. Kuasa dari tata-Mu membangkitkan rohku, membangkitkan rohku. Kami mau katakan selamanya, namanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan dilepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku. Kami mengakui-Mu Tuhan, Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Yang tak akan kulepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Oh, kami mau terus percaya Tuhan. Haleluya. Engkau pengharapan yang ada di dalam kami, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau, Bapa yang selalu ada bersama dengan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat kehadiran-Mu di dalam setiap musim hidup kami. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini dalam ibadah kami. Kami bersyukur dalam hadirat-Mu kami dipuaskan, kami dikenyangkan, dan kami diberkati, dibebaskan dan dilepaskan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memberkati, mengurapi setiap kami. Oh, hati kami merindukan-Mu, hati kami merindukan-Mu, merindukan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ulala basikiri dalala balabas. Ulala balabara balabala balabala. Iri dalala balabala balabala. Haleluya. Balabala balabas sandara balabas. Yesus Tuhan. Ulala balabara balabala balabala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau ada bersama dengan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Dalam dan demi nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini saya ingin sharekan tentang realita
Tuhan. Apa itu realita? Realita adalah hal yang nyata, yang benar-benar ada dan sesuai dengan kebenaran. Realita Tuhan artinya bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya di dalam Yesus Kristus, itu adalah Tuhan yang ada, dan Immanuel, yang artinya Tuhan beserta dengan kita. Tetapi seringkali sebagai gereja Tuhan, kita tidak mengalami dan menikmati apa yang menjadi realita Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak dapat menikmati keimmanuelan Tuhan itu di dalam hidup kita. Sebab saya percaya orang yang mengalami realita Tuhan di dalam hidupnya, hidupnya pasti akan berubah. Amin. Hidupnya akan menjadi jauh lebih baik. Hidupnya akan lebih berani di dalam menjalani kehidupannya di tengah-tengah dunia yang semakin sulit dan semakin sukar. Keadaan dunia yang semakin sulit dan sukar itu bukan karena Tuhan, tapi keadaan dunia yang semakin sulit dan sukar itu oleh karena ulah manusia itu sendiri. Firman Tuhan pernah berkata bahwa di hari-hari terakhir itu keadaan kita akan semakin sulit dan sukar. Oleh karena apa? Oleh karena manusia lebih mencintai dirinya dan menjadikan dirinya menjadi hamba uang. Mengapa bisa demikian? Karena banyak kita lupa tentang realita Tuhan di dalam hidupnya. Atau dengan kata lain, yang membuat kita akhirnya lebih mengasihi, mencintai diri kita dan menjadikan diri kita menjadi hamba uang, karena kita melupakan realita Tuhan yang ada dalam hidup kita. Sehingga seringkali ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, yang sering kita lakukan adalah yang pertama, kita mungkin lari dari masalah dan persoalan itu dengan mencari kambing hitam dan kambing putih. Yang ketiga, ketika kita dipertemukan dan diperhadapkan dengan masalah dan persoalan dalam hidup kita, kita berusaha mencari jawabannya kepada dunia ini. Pas sesungguhnya kalau kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mengerti tentang realita Tuhan dalam hidup kita, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saudara pasti akan tahu dan menemukan kemana saudara menemukan jawaban dan pertolongan Tuhan, yaitu kepada Tuhan itu sendiri. Walaupun kita mungkin berada dalam tekanan, mungkin walaupun kita berada dalam himpitan, walaupun kita mungkin orang diperhadapkan kepada kematian dan kehidupan, saya percaya orang yang mengerti tentang realita kehidupan tidak akan pernah takut untuk menghadapi pilihan itu. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat
dan yang telah kami dengar. Ini adalah perkataan Petrus dan Yohanes ketika mereka ditangkap dan diperhadapkan kepada pemimpin-pemimpin rohani orang Israel dan juga kepada tua-tua orang Israel. Yang dilatar belakangi adalah karena Petrus dan Yohanes kita bertemu dengan orang yang lumpuh di depan bait Allah. Orang lumpuh ini mengharapkan pemberian, mengharapkan belas kasihan dari Petrus dan juga dari Yohanes. Petrus dan Yohanes mengetahui itu, dan Petrus Yohanes pasal 3 nanti saudara baca, dia bilang begini, emas dan perak tidak kumiliki. Perhatikan, emas dan perak tidak kami miliki. Tapi Petrus dan Yohanes bilang, apa yang kami miliki itu akan kami berikan kepadamu. Apa yang mereka miliki? Yang mereka miliki adalah realita Tuhan di dalam nama Yesus. Dan dia berkata kepada orang lumpuh itu, berdirilah dan berjalanlah. Dan apa yang terjadi saudaraku? Orang lumpuh itu pun akhirnya berdiri dan berjalan, mengalami dan menikmati apa? Kuasa kesembuhan melalui realita kehadiran Tuhan di dalam hidup Yohanes dan Petrus. Dan hal ini menggemparkan karena ini terjadi di depan bait Allah, tempat orang Israel berkumpul. Saudaraku, karena rumah ibadah adalah merupakan sentral kehidupan orang Israel, karena bait Allah adalah tempat atau lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Dan berita ini sampai kepada tua-tua dan pemimpin-pemimpin rohani orang Israel. Dan akhirnya Petrus dan Yohanes ditangkap dan diperhadapkan. Yaitu dengan kuasa atau dengan nama siapa engkau mau melakukan itu. Dan mereka mengatakan atas nama Yesus orang Nazaret yang kau salibkan itu, mati bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga. Dan saudaraku, mereka tidak dapat menghalangi mereka untuk memberitakan itu, karena saksi nyata daripada realita kehadiran Tuhan itu ada bersama dengan mereka, yaitu orang lumpuh yang sudah berumur lebih 40 tahun itu, saudaraku yang terkasih. Dan akhirnya mereka ngancam Petrus dan Yohanes supaya apa? Supaya mereka tidak lagi memberitakan nama itu. Tetapi saudaraku yang terkasih, inilah jawaban mereka. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Dengan kata lain saudaraku yang terkasih, Petrus dan Yohanes adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang tidak dihargai dan dihormati oleh karena latar belakang sosial dan juga latar belakang pendidikan mereka. Yang dengan kata lain mereka adalah kelompok orang yang terpinggirkan, dan kita biasanya membayangkan orang yang kelompok yang seperti ini saudaraku, kepercayaan diri mereka sangat kurang. Tetapi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mereka mengalami realita Tuhan dalam hidup mereka, saudaraku yang terkasih, mereka menjadi orang yang berbeda. Mereka berani bersuara, mereka berani tampil, saudaraku yang terkasih, untuk memberitakan nama Yesus. Sedangkan yang melarang mereka adalah para pemimpin-pemimpin orang Israel, tua-tua yang ada di Israel. Tapi mereka dengan tegas sekali lagi mereka berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Artinya orang ini menjadi orang yang berani, saudara yang terkasih, dan bersikap dengan tegas karena mereka mengalami realita Tuhan di dalam hidup mereka. Dan saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita ngerti tentang realita Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah takut dengan tekanan, himpitan, sakit penyakit yang berbentuk apapun yang mungkin bisa mengintimidasi kita. Sebab kita tahu Tuhan beserta dengan kita. 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh seseorang. Dia ada di sekitar Jawa Tengah
berdoa, Pak minta bantu dalam doa, karena ini mereka kan mulai musim panen ini. Nah biasanya kalau musim panen padi, itu penyakit hama yang paling ditakuti petani itu apa, saudaraku? Ini bukan wereng. Ini kan udah mau panen, orang udah nggak ini lagi. Apa yang ditakuti? Siapa? Pak Bibit? Iya, Cicenten lebih pintar banyak. Yaitu tikus, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia bilang, kadang-kadang yang aneh-aneh aja, saudaraku. Yang kayak gitu kan, sebenarnya kan jangan tanya sama saya, tanya sama cocok sama siapa? Sama penyuluh kan begitu toh. Tapi dia diminta tolong dan berdoa. Ini siapa? Saya bilang, iki aku loh Pak. Aku kenal sama Bapak itu gara-gara waktu berapa tahun yang lalu kan Bapak pernah nelpon itu loh ibu-ibu yang kanker payudara loh Pak. Nah saya diberitahu sama ada seseorang tuh, Pak tolong bantu dalam doa telepon. Yang kanker payudara itu loh Pak. Nah itu kan payudaranya tuh loh Pak, wis kering Pak, wis mari itu sembuh ya. Wis mari sembuh Pak, walaupun akhirnya dia ambil sitok payudaranya Pak, tinggal sitok naik payudaranya loh Pak. Susunya dibilang gitu sama saya. Oh ya kenapa Bu? Aku bilang, ya iki aku ingat ini karo nomor telepon Pak Pendeta gitu. Ini Pak Pendeta Yosep toh. Iya benar aku bilang. Iku loh Pak, aku padiku mau panen loh Pak, berapa hari lagi, berapa 1 minggu 10 hari lagi loh Pak. Tapi yang paling kami takuti itu loh Pak, banyak hama tikus loh Pak. Tolong doa no Pak. Saya percaya doanya Pak Pendeta itu manjur katanya. Saya pikir wis aku bilang, ibu percaya karo Gusti Yesus kagak? Aku percaya Pak, Gusti Yesus. Dia bilang gitu. Aku percaya walaupun aku wong Islam Pak. Ya pola ini agamanya ternyata dia percaya karo Gusti Yesus. Ya sudah, ndak peduli ibu agamanya apa. Yang penting ibu percaya Gusti Yesus. Dan saya mulai berdoa. Saudaraku, saya tidak berdoa, Bapa aku mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu, tolong lindungi, jagai. Saudaraku terkasih, itu bukan cara doa orang yang ngerti tentang realita Tuhan dalam hidupnya. Kita berdoa dengan cara memerintah, karena ada kuasa otoritas Tuhan dalam hidup kita. Di dalam ibadah penghiburan kemarin, saya tanya, apa tujuan hidup kita? Apa tujuan Tuhan memilih, memanggil saudara dan menjadikan saudara bagaimana? Apa event kemarin? Lupa. Ibu Losita? Apa tujuannya? Kau punya anak. Ibu? Aduh. Lupa ya. Tapi kemarin tuh semangat. Kok Heri lagi pergi? Atau kita telepon dulu ke Heri ya. Saudara kasih, ini tujuan kita. Banyak orang supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan lain. Ya benar ya, kemarin di polisi tadi bilang gitu ya. Kalau Lipan kemarin bilang apa tuh? Apa tujuan? Oh, Bang Parlin apa Bang Parlin? Bang Parlin juga ada di sana. Apa tujuan? Iya, tujuan saudara dipilih, dipanggil oleh Tuhan menjadi anaknya, yaitu supaya saudara untuk dikasih dan dicintai. Amin. Itu tujuan Tuhan. Yang kedua, apa panggilan Tuhan atas hidup saudara dan saya? Itu kan tadi tujuannya. Panggilan Tuhan buat saudara siapa? Cuman satu, enggak banyak-banyak. Itu Tuhan saudara dan saya. Panggilan Tuhan atas hidup saudara dan saya adalah memerintah. Katakan memerintah. Memerintah bersama-sama dengan Dia. Itu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Oleh karena itu mari gereja Tuhan, ketika engkau berdoa, berdoalah sebagai orang yang memerintah, berdoalah sebagai orang yang berkuasa. Bilang samping kiri samping, kau dipanggil untuk memerintah. Haleluya. Cynthia, ketika dengar itu ada flu babi mau dekat-dekat, bakteri apa segala macam, berdoalah sebagai orang yang berkuasa. Karena untuk itulah Cynthia dan juga Ko Darwin dipanggil oleh Tuhan menjadi miliknya, menjadi putranya, menjadi anak-anaknya. Ketika saudara dengar itu, tolak dalam nama Yesus. Haleluya. Ada amin. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati ibu ini dan berkati sawaladangnya.
hama yang ditakutinya aku tolak dalam nama Yesus. Tikus-tikus yang mau menyerang ini aku tolak dalam nama Yesus. Saya berharap dia tidak lupa menelepon saya lagi menyampaikan kabar bahwa dia panen dengan baik. Haleluya. Enggak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tujuan Tuhan menjadikan saudara menjadi anaknya cuman satu, untuk saudara dikasih dan dicintai. Oleh karena itu saya mau ingatkan kepada saudara, mungkin orang di sekitar, di sekeliling, orang tua, orang-orang yang ada di sekitarmu tidak mengasihi, mencintai, mengkhianati, meninggalkan engkau. Tapi percayalah, ada satu pribadi yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi dan mencintai engkau. Karena dia mengasihi, karena Tuhan mengasihi dan mencintai engkau, matanya selalu akan tertuju kepadamu, sehingga engkau bisa berkata, ini aku kekasihmu Tuhan. Dan percayalah, dia akan segera merengkuh engkau dan berkata, engkau anak yang kukasih dan kucintai. Haleluya. Anak yang terhilang, ketika dia kembali, apa yang dilakukan oleh bapaknya? Memeluknya. Apakah bapaknya berhenti mengasihi anaknya yang sudah meninggalkan, memutuskan hubungan persekutuan dengan dia? Tidak pernah berhenti. Ketika anaknya yang bawa babi itu pulang, ia peluk, dia menangis, sekaligus dia bersuka cita. Anakku yang mati telah hidup kembali. Saya mau katakan kepada saudara, siapapun saudara yang hadir pada pagi hari ini, setiap saudara adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, dan kasihnya tidak pernah berubah. Haleluya. Amin. Dan yang kedua, Tuhan memanggil saudara untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Ketahuilah otoritas yang ada padamu. Oh, Tuhan percayakan itu kepadamu. Nah, saudaraku yang terkasih, kenapa seringkali kita tidak ngalami dan nikmati itu? Kembali saya bilang, karena kita seringkali lupa akan realita Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu selalu sering Bapak bilang gini, bangunlah kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Ketika engkau membangun arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu, itu akan membuat engkau semakin sadar bahwa engkau adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau adalah pribadi yang sangat dicintai oleh Tuhan. Mungkin banyak orang yang salah mengerti dan menyalah artikan atau salah mengerti tentang keberadaan saudara. Tapi percayalah, bapakmu pribadi yang tidak pernah salah mengerti tentang diri saudara. Mungkin saudara salah berdoa dan salah meminta, percayalah bahwa bapakmu di surga tidak pernah salah untuk mengartikan dan menjawab setiap doa-doa saudara. Haleluya. Ketika engkau membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu artinya Tuhan mau bilang begini, bahwa aku memerintah bersama-sama dengan engkau. Ada kuasa dan otoritas yang aku miliki, yang juga kupercayakan kepadamu. Oleh karena itu, memerintahlah bersama-sama dengan aku. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, bangun terus realita Tuhan di dalam hidupmu. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa mengalami dan menikmati realita keimanuelan Tuhan itu menjadi realita yang tidak terbantahkan di dalam hidup kita. Yosua pasal yang pertama ayat 6 sampai yang ke-9. Yosua pasal pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ada kata-kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan jangan kecut serta tawar hati. Ini diulang lebih dari 2 kali. Ini diulang lebih dari 2 kali oleh Tuhan kepada Yosua. Mengapa Tuhan membilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Karena fakta
Perhatikan. Realita itu tidak sama dengan fakta. Fakta, saya catat di sini saudaraku. Fakta itu adalah sesuatu yang benar jika kita lihat, tapi belum tentu, tetapi belum dibuktikan kebenarannya. Itu fakta. Ya toh? Jadi fakta sekali lagi adalah sesuatu yang benar adanya jika kita lihat, tetapi belum tentu dibuktikan kebenaran. Contoh kayak gini. Siapa nama istrimu, Fando? Yolan. Yolan ini lagi duduk dekat dengan Septian. Ya toh? Terus Yolan ini pegang pahanya siapa dan dia agak sedikit miring begitu. Kalau kita melihat, itu kan fakta kan? Bahwa Yolan sedang berada di samping siapa? Septian, megang pahanya dan agak sedikit menyender. Itu fakta, kan gitu toh? Tapi apa yang terjadi itu kan belum tentu kebenaran. Bahwa mereka ada hubungan yang spesial. Saudaraku terkasih, bisa saja si Yolan, rupanya dia lagi sedang masuk angin. Dia lemas, dia mau jatuh, saudaraku. Sehingga dia sendingkan tangannya dan dia badannya dicondongkan ke badannya Septian. Ngerti enggak? Itu baru, saudaraku, kita anggap baru itu adalah merupakan sebuah realita yang dimana kebenarannya kita ketahui. Jadi fakta itu, saudaraku yang terkasih, sekali lagi adalah sesuatu yang benar jika kita lihat, tapi belum tentu kebenarannya. Nah, kenapa Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Karena fakta. Yosua ini kan yang menggantikan Musa untuk memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Fakta yang pertama, Yosua sedang memimpin bangsa yang tegar tengkuk dan juga bangsa yang bodoh, yang artinya tidak punya pengalaman untuk berperang. Karena mereka ingin memasuki tanah perjanjian yang sudah diduduki oleh bangsa-bangsa dan raja-raja yang kuat dan sudah biasa berperang. Paham? Itu kan fakta. Fakta yang kedua, bahwa tanah Kanaan itu sudah bertuan, sudah berkubu dan lain sebagainya. Kan begitu toh? Saudaraku, dengan fakta-fakta ini, itu bisa enggak membuat Yosua sebagai pemimpin menjadi kecut? Kalau dia melihat diri kemampuannya dan melihat situasi di sekelilingnya. Iya apa ya? Itu faktanya. Makanya Tuhan bilang gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan cara apa Yosua diminta oleh Tuhan menguatkan dan meneguhkan hatinya? Yaitu dengan firman Allah. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Janganlah engkau lupa memperkatakannya, supaya engkau bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi dengan kata lain, Yosua menguatkan hatinya, yaitu dengan apa? Dengan firman Allah. Dengan dia, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memperkatakan, mengucapkan firman Tuhan itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, artinya dia sedang membangun sebuah kesadaran tentang kehadiran Tuhan bersama-sama dengan dia sebagai panglima perang bagi mereka. Haleluya. Amin. Itu yang Tuhan minta kepada Yosua, yaitu membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupnya melalui firman Allah, melalui janji-janji Tuhan. Ayat yang ke-9 Tuhan bilang gini, bahwa ketahuilah bahwa aku menyertai engkau. Janjinya ayat yang kedua, ayat ketiga dan keempat, janji daripada Allah bahwa Tuhan menyertai Yosua, sehingga saudaraku yang terkasih, tidak ada musuh yang dapat bertahan di hadapannya. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan beserta dengan Yosua. Oleh karena itu, saudaraku, bagaimana kita mengalami dan menikmati realita keimmanuelan Tuhan itu menjadi sebuah realita yang tidak terbantahkan dalam hidup saudara-saudara, yaitu
Bangunlah kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Dengan itulah yang membuat engkau menjadi kuat, hatimu menjadi kuat, sehingga saudaraku yang terkasih, engkau bisa melihat bahwa tidak ada masalah dan persoalan yang tidak dapat kita selesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya! Ketika saudara dan saya terus membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidupmu, itu artinya saudara sedang mengizinkan atau membiarkan diri saudara setiap hari terus menerus dipengaruhi oleh Tuhan. Engkau mengizinkan, sekali lagi, engkau mengizinkan atau membiarkan diri kita dipengaruhi oleh firman Allah atau dipengaruhi oleh Tuhan. Apa yang saudara lakukan ketika engkau bangun atau ketika engkau mau tidur? Siapa yang saudara izinkan untuk mempengaruhi saudara? Itu sangat penting. Ketika engkau bangun pagi, apa yang saudara izinkan untuk mempengaruhi hidupmu di dalam menjalani hidupmu sepanjang hari itu? Apakah fakta yang kau lihat atau realita Tuhan yang ada bersama dengan engkau? Nasihat saya, izinkanlah dia mempengaruhi hidupmu sepanjang hari melalui membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Yang terakhir, yang kedua, apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan untuk kita dapat menikmati realita Tuhan yang tidak terbantahkan itu di dalam hidup kita. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Konteksnya di situ adalah janganlah khawatir. Janganlah kau mau khawatir mengenai apa yang kau makan, kau minum, dan kamu pakai. Janganlah kamu khawatir. Bagaimana supaya saudara tidak khawatir? Yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa itu saudaraku yang terkasih? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yaitu kata cari sebenarnya pakai kata kerja aktif, di mana saudara terus menerus mencari kerajaan Allah dan kebenaran itu. Tetapi dalam konteks kacamata setelah salib, saudara yang terkasih, saudara tidak lagi perlu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab apa saudaraku? Sebab saudara dan saya sudah ada, tinggal dalam kerajaan Allah dan kebenarannya ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat yang berkata dalam Yohanes pasal 4, akan tiba waktunya orang akan menyembah Bapa dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Apa artinya saudara menyembah dalam roh dan kebenaran? Apakah yang seperti kita lakukan? Oh haleluya, terus bahasa roh, itu artinya menyembah dalam roh? Bukan seperti itu. Mari lagi lebih lagi saudaraku, mari sembah dia terus dalam roh, ayo bicara bahasa roh dan lain sebagainya. Apakah itu yang dimaksud menyembah dalam roh?
Tidak. Apa yang dimaksud menyembah dalam roh? Yaitu saudaraku itu kasih akan tiba waktunya orang-orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang artinya mereka-mereka yang menyembah, yang sudah percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Dan saya mau katakan setiap saudara yang percaya Yesus adalah Tuhan adalah saudara-saudara yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi nggak usah terintimidasi deh. Kalau saudara saat ini belum dapat karunia bahasa roh, terus saudara, aduh aku nggak bisa berdoa dalam roh loh Pak. Apalagi nggak bisa menyembah dalam roh Pak. Aku belum bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu penafsiran yang salah dan keliru. Artinya engkau menyembah dalam roh dan kebenaran, engkau menyembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, saudaraku, jadi apa yang dimaksud carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya di sini, yaitu saudara dan saya menghidupi kebenaran itu, menghidupi firman Allah itu, dan menjadikan itu menjadi style atau menjadi gaya hidup kita. Yang tandanya adalah, saudaraku yang terkasih, kebenaran itu yang pertama. Kebenaran itu menjadi baju yang kita pakai setiap hari. Kan dibilang, janganlah kamu khawatir mengenai apa yang kau makan, minum, dan pakai. Saya urut aja. Jadi saya urut aja mengenai apa yang kau makan dan minum. Yang pertama gini, tandanya saudara menghidupi firman Allah, menghidupi kebenaran Allah. Tandanya saudara dan saya berada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu adalah saudara menjadikan kebenaran itu menjadi makanan saudara setiap hari. Ada amin? Setiap hari kita makan enggak? Ya apa ya? Itu menjadi gaya dan style kita. Saya pernah dimarahi sama si Cencen. Ini jugul prokutul ini pendetaku ini. Nggak mau sarapan pagi. Saya dulu karena ada biasa dulu di kuliah nggak sarapan pagi. Bukan karena tidak ada sarapan. Karena ketika bangun nggak bisa masuk di perut. Jadi lebih bagus. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Tapi rumahnya itu bagus, bermanfaat. Nasihat Ibu Cencen itu bagus, baik. Kau perlu sarapan kecuali kau puasa, enggak apa-apa Pak Yosef. Tapi belajarlah setiap pagi sarapan dengan baik dan benar. Ya apa benar? Saudaraku, pasti kita setiap hari pasti makan kecuali ketika saudara puasa. Jadi saya mau katakan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, artinya saudara menghidupi atau saudara hidup di dalam kerajaan Allah dan kebenaran itu. Yang artinya saudara menjadikan kebenaran itu menjadi makananmu setiap hari. Yang kedua, menjadikan kebenaran itu menjadi minuman yang saudara minum setiap hari. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kau makan, engkau minum. Dan jadikanlah saudara kebenaran itu menjadi minuman yang saudara minum setiap hari. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara yang terkasih dalam Tuhan, yaitu jadikanlah kebenaran itu menjadi pakaian yang saudara pakai setiap hari. Ada di sini yang nggak pakai baju setiap hari? Orang gila aja pakai baju. Iya apa ya? Kalau ada orang gila yang nggak pakai baju, pasti banyak orang berusaha untuk dia kasih baju. Karena pamali. Ya Pak ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak makan setiap hari, tidak minum setiap hari, dan tidak pakai baju setiap hari, itu artinya apa saudaraku? Itu artinya apa itu? Itu artinya saudara mayat. Saudara mati. Jadi orang mati pasti tidak bisa mengalami dan merasakan apa yang terjadi di sekelilingnya. Tapi saya percaya bahwa setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah tinggal dalam kerajaan dan kebenaran Allah. Orang yang tinggal dalam kerajaan Allah dan kebenarannya adalah orang yang menjadikan kebenaran itu menjadi makanannya setiap hari, yang menjadikan kebenaran itu menjadi minuman yang harus diminum setiap hari, dan yang ketiga, menjadikan kebenaran itu menjadi pakaian yang dipakai setiap hari. Saya berdoa bahwa seluruh jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang terus-menerus membangun arti kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, sehingga realita Tuhan
realita daripada keimanuelan Tuhan itu menjadi realita yang tidak terbantahkan di dalam hidup kita, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan, hidup saudara menjadi saksi, dan kehidupan saudara diberkati untuk memberkati nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih, aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiranmu kepada umatmu. Engkau yang memberkati umatmu, yang membawa mereka untuk mengalami dan menikmati realita Tuhan dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, di dalam pergumulan, dalam kebutuhan mereka. Aku berdoa, biarlah setiap jemaat Tuhan dapat merasakan, melihat, dan menikmati kehadiran-Mu dalam hidup mereka. Aku berdoa, Engkau yang membawa setiap kami menikmati kehidupan-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, kasih-Mu yang hebat, kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Glory. Dalam nama Yesus, berkat dari realita Tuhan yang ada di dalam hidup kami, itu terus melimpah-limpah mengalir dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam dan demi nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara terkasih dalam Tuhan. Mari semakin hari kita semakin mengalami realita Tuhan dalam kehidupan kita setiap pribadi lepas pribadi dalam segala perkara. Terima kasih buat Pak Gembala atas kebenaran firman yang membangun kami untuk semakin menikmati kasih dan karya Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi cita-cita, kerinduan dan pelayanan ke depan. Tuhan kiranya memberkati selalu. Pengumuman untuk ibadah, jadwal ibadah sepekan, bahwa pada hari Selasa ada masing-masing jam 7 malam, kemudian hari Kamis latihan tim profetik tempat ini jam ibadah minggu ke depan adalah ibadah bulan November disertai dengan perjamuan kudus. Mari persiapkan seluruh kehidupan kita dengan tujuan untuk bersekutu di dalam perjamuan kudus. Kemudian ada jemputan buat jemaat yang membutuhkan jemputan pada ibadah hari Minggu, bisa menghubungi Bapak Heri kalau membutuhkan jemputan. Ya, itu saja pengumuman. Sebentar kita akan mempersembahkan korban syukur kita. Saya undang kepada kolektor untuk maju ke depan. Kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami bagi-Mu ya Allah. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang nyata, ada, dan kami nikmati, kami alami di sepanjang dan seumur hidup kami. Kami bersyukur atasnya. Sebentar kami akan membersihkan korban syukur kami di hadapan-Mu. Tuhan berkati, biarlah hati kami boleh melimpah dengan sukacita oleh karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Dan kami boleh memberi dengan penuh kerelaan. Di dalamnya kami rindu mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap dan kami mau memberi dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Mari kita menabur dengan penuh sukacita, sebab Allah kita ya Allah yang luar biasa. Yeay. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Memuaskan jiwa yang dahaga, yang iratkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Kuasa jiwa yang dahaga, yang iratkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Allah mana yang besar Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Kita akan mengakhiri ibadah kita, kita tundukkan kepala. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus yang sudah hadir memberkati ibadah kami mulai dari pagi hingga dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, dan sebentar kami mau pulang. Kami berdoa bersepakat menyerahkan bangsa dan negara kami serta kota kami. Tuhan memberkatinya dan shalom Tuhan memerintah atasnya. Tuhan memberkati juga terus Taman Palem, tempat di mana kami beribadah. Berkat Tuhan ada atasnya. Dan seluruh jemaat Tuhan yang tidak hadir juga bersama dengan kami dimanapun pada saat ini mereka berada. Tangan Tuhan memegang mereka, membimbing, memimpin dan menuntun langkah mereka. Lengan-Mu yang kuat itu menopang hidup mereka dan meneguhkan langkah-langkah dan jalan-jalan mereka. Terima kasih, aku bersyukur dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Anugerah dan kemurahan Tuhan semakin melimpah di dalam hidup kami. Dan sebentar kami mau pulang, mari setiap umat Tuhan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masukmu. Tuhanlah yang membuat engkau berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana ke depanmu. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan engkau dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah, memelihara atas hati dan pikiranmu. Darahnya yang kudus menutup bungkut dan melindungi engkau, serta para malaikat Tuhan berkemah di sekelilingmu, menjaga engkau, mengawali engkau, bahkan turut membantu dan melayanimu. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.